Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmat Allah, setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan orang-orang makrifat. 20 tanda di antaranya akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini beberapa tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan di dunia. Yang pertama, senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho, dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang melecehkannya, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, akan menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah,
Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah, dan tentunya segala sesuatu takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan, tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain yang menghina dan menzoliminya. Yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya, Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar maha kaya. Yang kesepuluh, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, orang memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilaku, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih.